Shalom, puji Tuhan. Apa kabar umat Tuhan? Apa kabar orang percaya? Kitab Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara, puji Tuhan bahwa hari ini saya tidak akan berbicara tentang tanda yang melekat pada tubuh bangsa Israel yang sering disebut atau kita kenal dengan istilah tefillin, tetapi jauh lebih penting dari itu, saya akan berbicara bahwa begini, sebagai orang tua, kita diberi mandat oleh Tuhan untuk menularkan. Saya senang pakai istilah menularkan ya, karena sekarang ini orang banyak takut dengan istilah tertular ya kan. Nah, begini, kalau tertular penyakit memang menakutkan, tetapi kalau menularkan kebenaran, nah iya kan, menularkan kebenaran itu justru akan membawa dampak yang luar biasa buat keluarga kita. Nah, apa mandat yang diberikan Tuhan kepada kita, pada para orang tua? Firman Tuhan katakan bahwa begini, mulai dari ayat yang ke-6. Musa oleh pimpinan roh berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yang pertama, mandat dari Tuhan kepada para orang tua di seluruh dunia adalah begini. Yang pertama, memperhatikan firman Tuhan. Coba bilang sama-sama, memperhatikan. Nah, ketika saudara memulai dengan memperhatikan firman Tuhan, segala sesuatu yang diperhatikan itu akan membuat kita begini, semakin memahami, semakin jelas, dan pada akhirnya dapat membagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membagi sesuatu, kecuali asal-asalan ya. Tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membagi sesuatu yang tidak dia pahami lebih dahulu. Nah, bagaimana dia dapat memahami sesuatu? Firman Tuhan mengajarkan kita mesti memperhatikan lebih dahulu. Semua hal yang dapat engkau ajarkan kepada orang lain, itu karena begini, hal itu lebih dahulu menjadi perhatian kita. Nah, setelah orang tua memperhatikan firman Tuhan, selanjutnya firman Tuhan bilang begini, mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Jadi rupanya begini, memperhatikan firman Tuhan bukan saja untuk kebaikan hidup kita, bukan saja untuk menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup kita, tetapi firman yang telah diperhatikan itu dibagikan kepada anak-anak. Nah, cara membagi kepada anak-anak bahkan diberitahukan oleh firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi cara mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak adalah begini, memberitahukannya berulang-ulang. Lalu kemudian bahwa begini, membicarakannya. Di mana? Di bagian ayat Alkitab ini diberitahukan bahwa begini, pada waktu engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring ataupun bangun. Apa maksudnya ini? Firman Tuhan memberi perintah kepada setiap orang tua di seluruh dunia untuk memberitakan firman Allah kepada anak-anak dengan menggunakan semua momentum yang ada, dengan menggunakan semua kesempatan yang ada, baik kesempatan sedang dalam perjalanan, kesempatan sedang dalam diskusi di rumah, waktu baru bangun tidur, ceritakan itu. Bahkan kalau saya tambahkan sekarang, waktu sedang ngopi, waktu sedang santai, pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membicarakan firman Tuhan. Kalau kita pakai konsep agamawi, maka kita butuh ibadah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita pakai konsep agamawi, maka kita butuh acara-acara rohani baru bisa menyampaikan firman Tuhan.
Kita bahkan butuh menyiapkan mesbah keluarga baru menyampaikan firman Tuhan. Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab justru bilang begini, hai orang tua, yang pertama, perhatikan firman Tuhan lebih dahulu buat kita. Lalu kemudian begini, setelah kita memperhatikan, setelah firman itu masuk dalam hidup kita dan menjadi cara hidup kita, di saat yang sama kita juga mengajarkan dan membicarakan firman itu kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Menggunakan setiap momentum yang ada untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa begini, Alkitab menjamin setiap orang yang melakukan firman Tuhan ini mendapat berkat dari firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita semua hari ini. Dalam perlindungan Tuhan kita aman dan sentosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.